Kalau kalian lihat ya, ada teman kalian laki-laki yang tiba-tiba curhat di Instastories atau curhat di Twitter mengenai kisah cintanya, kalian tinggal replay. Berak. Gunawan Kakak sama Tante di Dami Podcast Indonesia. Dami Podcast edisi kedua. Berapa ya? Anjing. 239 ya? Ya pokoknya begitu. Lupa gue edisi keberapa, tapi ya so far udah 200-an plus 239 kalau nggak salah hitung. Dan baik lagi kita formasi 3 ya, karena Akwam tidak ada. Akwam kemana sih? Nyari hikmah lagi dia? Kayaknya fun football lagi dia. Dari pahala. Nyari pahala lagi. Sedang itu ya menyebar jaring-jaring laba-laba gitu kan. Oh ya. Kalau nggak salah bisnis apa namanya? Bisnis narkobanya lagi besar. Woi, dia lagi jualan komik-komiknya itu, woi. Aduh. Narik kolor bareng-bareng kan Mas. Nah, betul. Narkoba. Aduh, nggak usah diselamatin lagi. Pokoknya bisa komik banyak api bareng. Iya, narinya apa? Nggak usah. Ya bener kan, narik komik bareng kan. Kan kemarin dia lagi menjual komik-komiknya. Ya. Lu dapat apa dari Aquam? Lu beli apa dari dia? Oh, gue kemarin beli itu ya. Oh, bentar nih gue. Mana? Tunjukin. Gue beli Jujutsu Kaisen. Terus ternyata banyak bonusannya gitu. Kemarin gue lihat, bentar. Nih bonusnya ada. Lama-lama jadi akun Geekin Out ini. Iya. Komik. Ini dari komiknya dapat album kelas Yuta, Panda, sama ini nih. Oh, Yuta apa Panda ya? Yuta, Panda, ya pokoknya kelas 2 yang sekarang. Kelas 2 di Iya, sama si Megumin. Megumin, siapa namanya? Bukan, Maki. Maki sama Inumaki. Oh, iya sekelas ya, benar ya kayak sangkatan. Kalau ini bonusan dari itunya ya, dari apa namanya? Dari komiknya langsung Jujutsu. Kalau ini gue dapat kayak Aquam tahu gue suka Maki Zenin, jadi gue dapet ini. Itu apa tuh? Tempat minum? Kayak foto book kali ya. Ini foto book. Oh. Terus dengan random ya kan, dia ngasih gue begini nih. Ada foto unofficial Kristi JKT48 ya kan. Aneh lu Wak. Sama foto ini Coach Justin. Aneh banget anjir. Aneh banget, ngapain sih? Wow. Sama stiker ini. Katanya ini birthday stikernya Freya, tapi gue ngerasa nggak ada mirip-miripnya sama Freya gitu. Jadi ya, thank you Aquam. Nah, jadi senang berbisnis dengan Anda ya. Kayaknya masih banyak yang dijualin juga ya. Jadi kalau teman-teman mau ini ya masih. Cek aja IG-nya Aquam lah, atau X-nya Aquam lah. X-nya Aquam. Dia jual-jualin banyak kok. Ada link Tokped-nya. Tenang, dia pakai Tokped. Kecuali kalau kayak kita kan ya tinggal nyamperin aja ke rumahnya gitu. Kalau kita kan langsung disawer aja. Bagus. Di mana sawernya di mana? Ada di sini nih. Cakep. Di bawahnya Ion ya. Langsung aja digeser gitu ya, di scan sekalian. Betul. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal scan ya, selain scan link Saweria supaya kalian bisa nyawer kami, jangan lupa untuk ngasih komen di link YouTube kita, di komen YouTube kita. Ya, karena yang nonton banyak tapi nggak ada yang komen, kan kami dibilang akun gaib nanti, jangan dong. Iya, jangan dong, gitu ya. Mau template kayak YouTube gitu deh. Jangan lupa subscribe, comment, and like gitu. Iya, betul. Subscribe, comment, and like gitu ya, walaupun tidak di love karena itu sangat membantu buat nyemangatin kita gitu untuk wah materi apa lagi nih yang harus dibawain. Bagus.
bagus. Kan, Bagus. siapa tahu kan ada yang request, Bang, tolong bahas konsep ketuhanan. Wah, Ya kan? Ya kan, siapa tahu ada atau hari-hari rekaman udah ngomong dajal ini. ya siapa tahu kan, atau misalkan Bang, apa benar Cleopatra tuh kulitnya hitam kayak gitu. Nah, itu masih bisa. Ya. Oh, Bang, kenapa Fir'aun mulutnya itu ya kan, mulutnya disumpel pasir padahal dia mau bertobat gitu kan. Ya. Itu kan bisa jadi bahan diskusi gitu. Baik. Oke, ya jangan lupa ya. Terus hari ini sebenarnya gue bawa kabar sedih, guys. Apa tuh? Jadi ada seorang pemain basket NBA, dia orang Jepang, jago memang dan 3 poinnya bagus, shootannya bagus, pemain bagus lah pokoknya. Dia per hari ini memutuskan untuk keluar dari NBA. Dia nggak mau perpanjang kontrak di NBA, dia mau balik ke Liga Jepang. Hah? Alasannya kenapa? Namanya Yuta, by the way. Nah, alasannya adalah karena dia bilang dia nggak enjoy main di NBA. Iya sih, memang dia main sekarang tuh dia main untuk Grizzlies kalau nggak salah. Memphis Grizzlies. Nah, yang kita perhatiin nih, fans NBA Asia yang perhatiin ya, emang dia ini dapat perlakuan rasis. Kayak contoh, ada orang musuhnya ngeposterize dia, pokoknya ngebuat dia jatuh. Teman-temannya yang mau ngangkat dia tuh tidak secepat ngangkat ras-ras Kaukasan atau ras-ras kulit hitam lainnya. Lama-lamain aja gitu, baru diangkat gitu. Ya emang karena tindakan rasisme aja. Contoh kayak dia tuh nyetak 3 point 6 kali, 6-6-nya berturut-turut masuk. Sama penonton nggak di-cheer, nggak ditepuk tanganin, enggak, didiemin. Serem nggak? Cuma, udah itu doang. Tapi emang Sikapnya kenapa? Tapi emang isu Asia di Amerika emang lumayan santer sih. Emang. Lumayan. Nggak usah di dunia basket juga, di dunia kerjaan juga banyak. Selalu, dan ini sih resenya kadang-kadang kalau orang sana tuh kalau udah mau rese pasti selalu bilang cincong nih, kampret banget, kesel. Enggak, tapi gue jadi penasaran sih setelah mendengar kasus ini gitu. Apakah Yao Ming juga mendapatkan perlakuan yang sama gitu? Yao Ming enggak. Justru Yao Ming dia dipuji-puji. Kenapa coba? Karena dia udah buktiin dulu kan, maksudnya dia emang jago kan. Betul. Walaupun dia bahkan sempat maksudnya dia kan sempat ada isu untuk dinaturalisasi dulu bahkan. Ya. Dinaturalisasi kan dulu buat Olimpik kalau nggak salah. Tapi akhirnya dia tetap memilih bendera China gitu, Tiongkok, karena mungkin dia sudah ada sniper di depan apartemennya. Serem banget ya. Gua kira ini pengurangan poin, takut dikurangin poin sosialnya. Wow. Aduh. Ini lucu deh ya, ngomong soal poin sosial ya. Ini intermezzo sedikit. Jadi ada kan pembalap F1 si Chow kan. Chow pembalap F1. Ya. Kan ini lagi main di Shanghai kan. Terus dia pas kualifikasi dia gagal finish. Trouble. Padahal sebelumnya gacor banget, sebelumnya bagus ini tiba-tiba. Terus orang-orang bilang gini, dia tuh bersemangat karena dia takut dikurangin poin sosialnya. Nah, dia berhenti karena ternyata paman Xinping sudah memastikan akan mengurangi poin sosial dia. Gue candanya kayak tai. Gue serem nih. Kayaknya ada nggak ngerti ya. Jadi poin sosial itu adalah poin yang dimiliki oleh orang-orang di Cina ya gitu ya. Jadi ada privilege, ada keuntungan-keuntungannya lah. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal keuntungan-keuntungan, kita laki-laki inilah beruntung memang sebenarnya sebagai seorang laki-laki ya. Kita berprivilege karena kita tahan banting. Kecuali satu hal, masalah hati. Kenapa laki-laki sangat amat mudah untuk merasakan sakit ketika jatuh cinta? Begini Yud, ini tuh begini Yud. Begini Yud, mulus. Tapi bagus. Jembatannya, iya Bang. Jembatannya mulus banget aja. Ini cornya tuh semen Padang, Bu.
Gue, Tiga roda kalah gitu. ih, kenapa sih giliran gue nih? Ih, kesel banget gue. Whole team. Oh sini. Ih, giliran Bagus, gue. bagus. Ih, giliran gue lagi bagus-bagusnya loh. Ih, Loh, itu kan dipuji, man. Iya pujian, itu mah jangan dibongkar juga, itu bridgingan, kampret. Lo katanya suka Iya sih. banget kalau dipuji, gimana sih? Ya cuman gak dibongkar di... Gua gak ngerti ya sama kalian, sumpah. Kapan lagi gue punya bridgingan begini? Hah? Oh, iya. Hampir gak pernah kan? Betul. Iya betul. Ya. Hampir gak pernah kan? Aneh bener. Tapi pertanyaannya malah jadi kayak, emang sesakit itu jatuh cinta? Nggak, tapi bukan nggak jatuh cinta itu seharusnya berbunga-bunga. Seharusnya indah. Itu maksud gua. Kenapa jadi Oh, emosional betul. gitu loh? Iya kan? Aneh kan? Maksud gue, kenapa... tapi iya sih. Kenapa orang bilang jatuh cinta itu sakit? Apa sih masalahnya? Nggak kayak... Bukan seharusnya jatuh cinta itu menyenangkan, kecuali beda agama. Wah, Kecuali- aku gak relate sih yang bagian ini. Kayaknya aku gak relate. Aduh. Tapi Kecuali itu ya. menurut gua sakit tuh ya kan menurut gua ada barrier yang buat kita mau maju tapi ketahan gitu loh. Misalkan kayak overthinking terberat. Kalau ini gimana ya, ntar dia merasa gini, ntar dia merasa gitu. Gitu loh. Itu loh yang bikin sakit. Apa ntar dia kayak gini ya, aduh. Jadi susah. Dan kadang ada gengsi yang itu sih maksudnya, gue kalau misalkan begini bakal norak nggak ya? Gitu. Nah, itu kalau Karena menurut kadang gua sih lu lebih tahu ke situ. kan, lu tahu ini norak dan ini tuh nggak banget gitu. Tapi kadang-kadang apa namanya, ya ada kompromi untuk akhirnya melakukan hal tersebut gitu. Menurut gue malah bukankah kita harus melakukan kayak gitu ya? Jadi ya orang pasti akan mikir anjir norak banget, tapi ya itu cara bikin dia berkesan gitu loh, ya trait-trait yang anjir nih ini banget tapi ada gitu loh, nggak yang serem tapi ya lucu aja. Pertanyaan gua, kenapa sampai keluar pernyataan bahwa jatuh cinta itu pasti sakit? Ya itu Apalagi tadi. untuk laki-laki gitu ya. Iya itu. Gue nggak tahu kalau ya karena gue bukan perempuan ya, kita nggak tahu kalau perempuan gimana, jadi kita nggak bisa relate. Tapi kalau untuk laki-laki, kenapa jatuh cinta itu pasti sakit? Nah, ini mungkin penjelasan ilmiah dari gue ya. Ah, boleh. Karena gue sampai sekarang masih sorry. Karena gue sampai sekarang tuh masih nggak nangkep gitu loh. Apa sih yang buta? Karena gue jatuh cinta aja menyenangkan, walaupun harus dipush dulu ya sama dua sahabat gua ini ya. Ya, betul. Nggak, tapi mungkin ini penjelasan ilmiah dari gua gitu. Ya mungkin kalau misalkan ada yang nggak setuju bisa nanti nulis di komen atau langsung kalau misal kalian nggak setuju langsung komentarin gua aja gitu. Jadi mungkin kenapa khususon laki-laki jatuh cinta mungkin akan sakitnya akan double gitu, mungkin double atau triple gitu atau quadruple gitu. Seperti impian fans Manchester City lagi ya. Itu sih ke situ. Ya, itu mungkin karena kan selama ini tuh cowok sangat logis gitu. Yang ada di maksudnya yang pertama kali misal untuk menyelesaikan sesuatu itu pasti logisme kan, logis gitu. Dan ketika lu jatuh cinta gitu, lu harus menggunakan bukan hanya cuma logisnya aja, tapi hati lu gitu. Mempengaruhi itu gitu. Hati lu tuh mempengaruhi keputusan lu atau apa gitu. Makanya itu yang bertolak belakang gitu loh. Oke. Tapi karena benar ya, karena selama ini kan udah logis gitu. Makanya sekalinya menggunakan hati, mereka tuh nggak pengen ekspektasi mereka tuh kecungkel gitu aja gitu. Ya, ngerti. Ini menurut gua. Iya, gua paham sih. Maksudnya kayak ya kita kan secara dominan ini makanya logika gitu kan.
Tapi ketika memang ada balancing antara logika sama perasaan ini, jadi yang tadi gue bilang ada pikiran-pikiran yang apa ya, aduh gue mau maju kayak gini, gue mau deketin gini ntar, atau cuman kayak si gebet ini yang tiba-tiba kayak ngobrol sama cowok, apa dia deket sama itu orang ya atau apa, jadi ada overthinking yang lebih karena ada dari logika ini didampingin sama si perasaan tersebut gitu. Gitu. Tapi itu pendapat gue. Ya sih, kadang-kadang gini, karena laki-laki termasuk manusia yang penuh dengan logika gitu ya. Laki-laki itu termasuk manusia yang tipikal, laki-laki itu tipikalnya perhitungan gitu kan. Iya kan? Perhitungan. Tapi sekalinya memakai perasaannya terus tiba-tiba takut disakiti, iya, jadinya aduh, aku mau bercanda tapi nggak enak anjir. Nggak apa-apa, Man. Nggak apa-apa. Nggak enak sama siapa sih lu? Aneh itu. Enggak, tadinya gue mau bilang sekalinya disakiti karena jatuh cinta, lalu dia akhirnya jatuh cinta pada yang tidak mungkin saya sebut di sini dong. Tidak mungkin dong. Gue tahu lagi. Jatuh cinta pada diri sendiri pada akhirnya memilih untuk tidak menikah gitu loh. Kenapa sih? Ya betul. Love yourself dulu ya kan. Iya. Love everyone. Iya. Nah, kampanye sih apa ya? Cuman maksudnya gue, kalau kayak gitu perhitungannya, maka ke perempuan seharusnya juga terjadi hal yang sama, karena mereka bahkan seharusnya perempuan jadi ketakutan tersendiri gitu, ngerti nggak sih? Karena mereka adalah menurut penelitian dan menurut orang banyak, ya menurut penelitian lah ya, bahwa perempuan adalah makhluk yang memakai perasaan juga. Maka seharusnya mereka juga jadi takut untuk jatuh cinta karena mereka merasa itu sakit gitu loh. Walaupun mereka memang lebih tahan, ngerti nggak maksudnya? Lebih tahan gitu. Tapi tetap bagi gue agak aneh karena lu tahu nih jatuh cinta pasti sakit karena ketika lu jatuh cinta lu akhirnya kadang lu nggak sadar lu ternyata udah berjuang mati-matian, kadang lu udah dibego-begoin, kadang ya gitu, ngerti lah ya gitu ya kita ya. Dan anehnya itu candu, ngerti nggak maksud gue? Diulangi lagi pun ya lu nggak masalah, dan seakan-akan lu nggak belajar dari pelajaran sebelumnya. Berarti kita pada dasarnya itu masokis ya? Ya itu makanya. Apa ya, maksud gue kenapa bikin sakit itu ya karena ada ekspektasi yang berlebih sih, itu aja menurut gue. Dari tadi si Irion ngomong logika didampingin sama perasaan, ada juga ekspektasi yang berlebih karena jangan menuduh pemberi harapan palsu ke orang gitu loh. Coba cek hati kita dulu, jangan-jangan kita yang terburu-buru gitu. Oh iya itu. Anjing banget Yudi, anjing. Tumbenan. Nah, tapi tadi ada satu pernyataan lu apa tadi yang terakhir tuh? Iya, maksudnya jangan menuduh orang memberi harapan palsu. Coba cek hati kita dulu. Siapa tahu kita yang terburu-buru gitu. Nah, mantap banget quote-nya. Kadang-kadang gini sih yang bikin kita sulit untuk yang kadang denial bahwa jatuh cinta itu sesakit itu adalah karena itu biasanya kita tidak menghargai proses itu nggak sih sebenarnya. Padahal jatuh cinta itu sebenarnya berproses dan orang kebanyakan tidak menghargai proses. Dan sakit itu substantif, men. Sakit itu substantif, turunannya apalagi gitu. Maksud gue sakit kan tiba-tiba dijadiin sama orang lain, sakit karena tiba-tiba apa gitu loh. Maksud gue sakit karena tiba-tiba 16%.
lobet kan maksudnya. Jadi Iya. harus lagi asik-asiknya Iya. main game, terus tiba-tiba lobet. HP-nya lobet. Kayak tadi aduh, tuh gue main HOK sama Yuda sama si Ion tuh kan lobet gitu. iya bener. Iya Hmm. betul. Agak susah sih ya kalau kayak gitu kan jadi nggak menyenangkan. Iya betul. Padahal kan ekspektasinya putaran kedua gitu ya kan. Maksudnya Iya, main 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 kedua dua udah kali. menang Iya. gitu kan. Iya. Maksudnya main 2 kali gitu Iya, tadi. Gua betul. Tapi kalau udah di ulti, ketok begitu mah mana bisa lagi kan? Ya lanjut. Iya. Soalnya kalau dipaksa bocor gitu. Iya dong baterainya. Baterainya, gitu kan. iya, betul. sayang baterainya. Nah, apa sih? Jokes lu industri banget sih, Kira-kira. woi, jokes lu industri sekali. Iya, maksud gue tuh pasti ada turunan-turunan tertentu. Gitu. Nggak bisa. Maksud gue kan sakit ini ada sebab, nggak yang tiba-tiba. Iya dong. Iya betul. Iya dong. Tiba-tiba gitu masang ekspektasi. Sebetulnya kan kayak, ya lu lebih ke membohongi atau lu lebih ke mem-PHP diri lo sendiri, bukan lu nuduh PHP orang gitu. Iya, Jadi ya lu yang ngerasa sakit sendiri. iya. Dan ini oke lah, lu bilang jatuh cinta itu sakit. Jatuh cinta itu hanya bikin sakit gitu loh. Tapi yang jadi lucu adalah respon setelah itu. What next? Lu tahu jatuh cinta itu bikin sakit. Tapi kedepannya lu mau buat apa? Apa yang lu melakukan? Karena mungkin bagi kebanyakan orang kalau dia tahu jatuh cinta itu sakit, dia akan coba mengurangi atau akan coba mengantisipasi ABCDEF, tapi pada akhirnya dia nggak enjoy, pada akhirnya dia tidak jatuh cinta. Tuh. Oke. Iya kan? Karena mungkin bisa jadi ketika awal-awal udah menggebu-gebu gitu kan, ternyata nggak sesuai ekspektasi dia gitu. Yang ada malah kemarahan gitu. Sisa-sisanya adalah kemarahan. Wah Mungkin gila, seperti itu. daging banget ini podcast daging banget, tepuk tangan gua. Tapi kita Tumben. disclaimer dulu ya. Maksud gua nggak semua orang jatuh cinta itu ya sakit ya. Ya, Betul. Gitu loh. Maksudnya jangan sampai ntar kayak orang beranggapan ya akhirnya nggak jatuh cinta gitu loh. Kan aneh banget gitu. Iya. Ya karena kan kadang ada yang itu kan, maksudnya ada kasus ketika jatuh cinta itu dua-duanya gitu. Maksudnya dua-duanya ketika misal si cowok mulai berusaha gitu, si cewek juga menyambut dengan baik gitu kan. Itu kan bisa selancar itu kan kadang-kadang. Iya betul. Dan itu kan nyaman-nyaman aja kalau seperti itu. Nyaman-nyaman aja gitu. Tinggal di-push aja sama 2 orang temen. Betul. Kayak gue kena tuh cerita tuh. Mohon maaf. Gak tahu sih gue. Cerita fiksi sih ini. Cerita Iya. film mana gitu. Ini Kitanya sih kan yang JSDF kan. Ya. Ya JSDF kan gitu kan. Dibantu sama 2 orang temen kan. Iya betul. Iya, nggak salah kan? Nggak salah. Film hitam putih itu ya kan. Iya. But anyway, itu tadi sih yang jadi pertanyaan gue. Setelah lu tahu sakit, ya what next? untuk mengantisipasi itu kan. Bukan, karena gini. Tadi kan gue bilang di awal, orang yang jatuh cinta dan dia itu sakit gitu loh. Dia akan coba antisipasi di awal. Antisipasi di awalnya gimana? Dia coba pagari dirinya dengan kriteria. Iya dong. Tapi betul sih, maksudnya ini yang lagi gue alami ya. Ini tadi saya butuh cerita tuh ini. Gimana? Pemain ya gimana? Pemain. Enggak, tadi kan lu bilang kriteria gitu, dan itu kayaknya hal yang lagi gue alami gitu. Karena kan ya kalian tahu lah, maksudnya terakhir gue pacaran dan berakhir seperti itu kan. Maksudnya gue ditinggal meninggal itu. Ini udah 4 tahun, gue udah dalam fase berdamai. Saat ini gue udah ngerasa gue udah dalam fase berdamai. Nah, tapi masalahnya adalah kriterianya itu man, yang bikin gue kayak kadang kalau misalkan gue ketemu
atau ya ketemu lawan jenis lah gitu. Kriteria itu yang masih ada gitu loh. Maksudnya kayak mungkin gue bakal ngasih istilah kayak gini. Gue udah pernah sama cewek yang nilainya 9 gitu. Maksudnya kenapa nilainya 9 ya? Karena ya gue sama dia putusnya itu kan, maksudnya putus karena meninggal gitu kan. Kalau misalkan putusnya karena hal lain, mungkin nilai dia bisa jadi turun jadi 7 atau 6 gitu. Karena ya ini standarnya adalah 9 gitu. Makanya ketika gue ketemu yang nilainya 7 atau 8 gitu, itu susah banget buat nurunin 1 poin ini gitu loh. Bahkan kemarin gue sempat itulah curcol dikit sama Norman. Terus kata Norman diginiin, iya bahkan untuk misal ketemu yang nilainya 8,9 itu susah banget Yon untuk turun. Diinget tuh kalimat gue, gile, diinget banget sama dia. Ya karena itu keresahan gue man, bener-bener keresahan. Walaupun waktu itu gue bercanda kan, kita kan lagi bercanda-canda waktu itu. Nah itu yang apa ya? Gue lagi berusaha berkompromi untuk itu sih. Gitu. Nah iya, karena untuk cari yang apa ya, bukan level, untuk cari pengalaman yang sejenis atau pengalaman yang sama itu hampir mustahil. Iya mustahil, sebenarnya mustahil, dan otak gue tuh tahu itu mustahil gitu. Maksudnya lu akan ketemu, misal untuk ketemu orang lain dengan nilainya sama, itu kan bisa ada dengan cara yang berbeda gitu. Iya, itu Ya. dia. Bahkan itu gue sempat pikir gini sih, kayak let's say lu ketemu sama yang 8,9, tapi karena lu udah pernah rasain yang 9, lu tahu bagaimana rasanya menjadi yang 9, turun 1 itu kerasa banget. Lu sampai lupa bahwa 8,9 itu masih ada posisi, masih ada keunggulan yang lain. Oke lah, dia mungkin 8,9. Itu dari kacamata lu. Tapi lu nggak lihat dari sisi sebelah kiri, sisi sebelah utara, sebelah selatannya, itu tuh sebenarnya dia bisa 9, bisa 9,8, bisa 9,9. Karena apa yang kita rasakan ya di 9 ini. Kita nggak mau lihat dari sudut pandang yang lain. Let's say begini. Aku punya pacar, aku punya mantan tuh keunggulannya A itu nilainya 8, B itu nilainya 9 gitu kan. Kalau yang sekarang sih kayaknya menurut gua kurang deh. Tapi dia nggak lihat bahwa si pasangan sekarang tuh punya C, D, E, F, G yang nilainya lebih panjang, yang nilainya lebih tinggi. Ngerti nggak maksud gue poinnya? Jadi sudut pandangnya harus dirubah. Lo ketemu sama yang dulu 9, terus yang sekarang menurut lo 8,9, coba lo rubah sudut pandang lain. Mungkin dengan sudut pandang lain, oh dia punya keunggulan yang lebih tinggi, atau dia punya hal yang nggak bisa gue rasain. Dari 8,9 ini pasti ada hal yang menurut lo ini something new nih, gitu. Ya sebetulnya intinya gini loh garis besarnya, ya memang betul. Ya kita menatap karena outer beauty, lalu menatap karena inner beauty kan gitu. Jadi ya kita lihat luarnya, tapi kan kita juga harus kenalin dulu gitu loh. Bagaimananya yang tadi kata teman, dari sisi ke sisi, barulah kita bisa menetap dari yang menatap tadi, kayak gitu. Betul. Sekali lagi, memang jatuh cinta pasti sakit. Iya betul, karena lu itu diajak untuk berkembang dan ditempa gitu loh. Lu bersosial, apalagi untuk masalah hati ya. Untuk masalah hati kan lu tidak bisa lihat dari satu sisi toh. Iya kan? Ya tadi ya begitu ketemu 8,9 lu rasa anjir lah gini. Besoknya lu ketemu 7 kayak ya udah ini fine aja buat gue. Pada 7 loh. 7 loh padahal. Tapi kalau lu fine aja sebelumnya. Ketemu yang kemarin 8,9 kok lu marah-marah? Karena gini lah, misalkan satu orang. Ibarat kita 3 orang ini pernah punya hubungan dengan satu orang. Terkadang gue bisa menilai dia bisa 78, Irion bisa 85, dan ketika sama lu bisa jadi 95 atau mungkin 99, ya kan kayak gitu. Karakter darinya pasti masing-masing trait-nya atau apapun yang dialami di dalam hubungan itu kan pasti akan ada perbedaan, nggak mungkin sama.
Bener, Iya, betul bener, betul betul. bener. Jadi ya balik lagi sih menurut gua, eh, kenapa lu bisa bilang jatuh cinta pasti sakit ya karena lu lu sudah memagari diri lu aja gitu loh. Ya, Udah iya. ada Orang komparasi. Gua setuju. iya itu dia. Orang yang pertama kali jatuh cinta dia tidak akan merasakan bahwa jatuh cinta itu sakit. Anjay. Iya. Tapi untuk yang kedua dan yang ketiga, dia akan pagari dirinya. Karena dia tahu pengalaman semua ditentukan dari pengalaman pertama. Anjay. Kalau pas pengalaman pertama lu bagus, lalu yang kedua jelek, lu mungkin tidak akan memagari diri lu setebal dan setinggi dari kalau pengalaman pertama lu tuh jelek. Ya. Iya kan? Karena ada orang yang begitu pertama kali jatuh cinta lalu tersakiti, lalu ada orang yang nggak mendekati dia gitu, harus enggak ah, gua nggak perlu. Pasti akan sama yang kayak pertama, sama kayak melabeli semua cowok tuh brengsek. Oh iya, bener juga sih. Iya kan? Padahal bisa aja kitanya sendiri yang sering salah menilai orang. Ya. Nah, itu kita sendiri yang pagari diri kita sendiri yang tutup diri kita gitu, kita sendiri yang kasih pagar tinggi, tapi kita ngintip dari pagar terus kita bilang, ah lu jelek, halaman rumah lu jelek gitu. Ya kan konyol sih gitu. Jadi ya menurut bagi gua ya, orang yang bilang jatuh cinta pasti sakit ya karena pengalamannya aja kurang gitu. Dan ya gue memaklumi kayak ya udahlah, emang kita lu rasakan, tapi percayalah bahwa tidak selamanya jatuh cinta tuh sakit kok. Kadang lu hanya perlu geser sedikit slot Zeus 88. Biar gacor, ini link gacor di bawah sini. Duh, jangan mempromosikan diri teman-teman. Maksud gue dari jatuh cinta itu yang ya harus menyenangkan terus tiba-tiba sakit, itu kan jadi kayak ya ini suatu dua perbedaan yang aneh aja. Harusnya kita senang dekat sama orang gitu loh, kenapa tiba-tiba sakit. Terus juga apa ya menurut gue sakit itu tuh di ending, bukan di proses, bukan di awal. Itu kan aneh banget aja gitu loh. Lu pasti senang ya, namanya lo suka pasti lo senang sama orang gitu kan. Gak mungkin lu sakit karena itu orang terus lu jatuh cinta kan. Betul. Premisnya udah jauh banget. Betul. Memang ya itu makanya baik lagi gue tadi mau bilang, begitu lu tinggal buka sedikit slot dari pintu pagar lu, terus lo buka pintu pagar lu dikit aja, lu pasti akan merasakan bahwa oh, ternyata ini ya menyenangkan ya bisa keluar. Ingat gak ada cerita orang yang dia ngangkat air dari bawah ke atas gitu loh, tapi karena embernya bocor-bocor jadi dia sampai atas lalu ngisi tong air dia tuh dikit karena embernya bocor, ember yang pikul yang 2 kiri kanan itu loh, karena embernya bocor. Nah tiap hari dia ngeluh, anjir lah ini kenapa sih dikit banget, heran banget, tapi dia mau nambal itu nggak ada duit. Nah one day begitu dia lagi turun ke bawah buat ambil air, mau naik ke atas, dia lihat kok ada bunga ya, kok ini ya, ternyata jalan yang dilakukan tiap hari yang dia siram, nggak sengaja dia siram pakai ember yang bocor itu jadi jalan yang subur. Jadi harus rubah sudut pandang, harus bisa lihat, buka pintunya dikit aja, terus lo menghirup udara kayak SpongeBob, hirup dalam-dalam gitu kan sambil keluarin benda-benda putih. Pesan moral. Iya. Gini dong. Jadi ya berarti intinya itu ya, jangan cepat menilai aja ya kan. Iya, betul. Ya kan, walaupun nilainya itu cuma 11 dari 100, IPK cuma 2,3 gitu kan. Tapi kita tuh harus melihat dari sudut pandang lain. Gitu loh. Ya kalau kata Gen Z mah lagi-lagi soal mindset. Mas Yudi. Aduh, tapi ya benar. Emang kayak sudut pandang kata teman-teman, iya betul.
lu harus lihat sekeliling lu juga gitu loh. Seberapa menyenangkannya ketika orang jatuh cinta. Jangan lu lihat sakitnya doang gitu. Ya Betul. menurut gue juga nggak sakit itu kan di ujung ketika nyatanya dia jadian sama yang lain, nyatanya lu ditolak. Nah itu kan ada sebab akibatnya, terus baru lu ngerasain sakit, bukan lu lagi berproses jatuh cintanya. Kalau lagi jatuh cinta ya nikmatin aja, senang-senangnya ngeliat yang tadi bunga Betul. subur Itu aku tiba-tiba sepakat. itu kan gaya kamu demi Tuhan. Waduh, Jadi masuk. Aduh, Masuk, Pak Haji, masuk Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Itu ya gitu ya. Selama proses lu jatuh cinta nikmati saja. Kecuali kalau prosesnya itu lu menyadari bahwa semakin lu berproses, bukannya maju tapi semakin membuat lu frustasi, semakin lu sakit, tanda kutip mental lu semakin sakit, mending berhenti. sebetulnya poinnya di situ, man. Ketika yang Betul. bikin sakit itu ketika kita nggak berkembang gitu cintanya, kayak maksud gue progres dalam artian gini ya, dari pendekatan dulu jadi pacaran, tapi itu nggak pacaran, atau dari udah pacaran tapi nggak nikah, pacaran doang, itu kan yang jadi sakit, akhirnya putus gara-gara kelamaan pacaran, bla 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 segala macamnya gitu loh. Iya itu makanya. Selain nikmati prosesnya ya lu juga kudu sadar diri, jangan mau dibutakan sama embel-embel jatuh cinta. Lu kalau dibutakan itu mah udah banyak kasus-kasus anak-anak yang dinikahin dengan embel-embel jatuh cinta, udah banyak kasus-kasusnya Ya betul. Betul. Itu makanya. Itulah pokoknya lah dari gua mah soal perihal ini ya. Jadi jangan sampai kapok untuk jatuh cinta sih menurut gue ya. Karena itu menyenangkan kok. Ya betul. Tapi kalau kamu sudah berkeluarga, ya janganlah goblok. Jangan ke lawan jenis lain. Iya lah, tolol lah. Jadi kalau sesama jenis boleh? Ah, ya kalau lu suka sih nggak apa-apa. Kita nggak ngelarang, man. Iya sih, man. Nyantai, man. Kenapa Kita sih open minded aja sih, man. Ya iya kan juga. Ya udah itu pilihan lo, man. Kita mah sebagai sahabat mendukung apa saja yang kita Kenapa jadi lakuin. gue? Kenapa jadi gue? Kan gue nanya doang tadi. Anyway, itulah ya. Ini sebenarnya ini daging sih, bukan daging sih. Menurut gue pembahasannya cukup oke lah. Wagyu. Kurang akuam doang sebenarnya. Ya kan, karena kita terlalu serius, kita butuh akuam yang memang bisa menyeimbangkan, dia avatar di antara kami. Ya, by the way, thank you udah dengerin Namimi Podcast Indonesia. Jangan lupa untuk klik link sawernya di kolom komen dan di mana sih? Nah, ya scan aja barcode-nya 10.000 20.000 jadi berkat buat saya, buat kami dan Anda ya. Jangan lupa buat dengerin podcast lainnya. Ada banyak gaming, Rehat, Nintendo. Itu aja. Karena Geekinot tidak jadi bangkit dari kubur. Justru lagi kena siksa kubur. Kita nggak dapat undangan screening ya? Nggak dapet, Cuk. Kan dapet tapi nggak tahu deh, nggak dapet. Jokan, gimana sih Jokan? Tahu. Anda melewatkan akun Cinefil loh. Oh iya, terus anyway kayaknya format ini terakhir ya. Untuk beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, karena satu dan dua hal. Di satu di antara kami sepertinya harus rehat sementara. Jadi kalau ada tiba-tiba yang menghilang, ya sudahlah, tidak usah kaget. Ya. Tidak perlu kaget. Gitu. Nah, thank you udah dengerin kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gua Norman pamit undur diri. Pingin bikin rumput lebih hijau daripada rumput tetangga. Waduh. Anjir, gak nemu lagi. Gue Yudi pamit undur diri yang mau membuat agar tidak ada yang masuk. Apa lagi? Dan ya, itu kan filosofi. Maksudnya filosofi. Tidak ada yang Gue sambut ya, filosofinya gue sambut ya. Sambut. Dan gue yang akan menghancurkan pagar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye guys. Bye. Lu mah gitu, bridging temen aja dihancurin, apalagi pagar temen. Gak apa-apa. Yang penting kan gak makan temen. Wah. Iya betul.